Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali bisa bertemu kembali, menyapa Bapak Ibu semua dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita tentu semua bersyukur jikalau kita sehat sampai pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh kembali lagi berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan pilih kehidupan mereka dan biarlah bersama-sama kami memuliakan Dia, Allah yang memberkati kehidupan kami. Hamba serahkan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah kami semua. Amin. Mari kita mengikuti pembacaan Alkitab yang saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Saya baca di dalam nama Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, 'Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Maka Ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?'
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya memberi judul firman Tuhan, Perjalanan ke Emmaus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, setelah kebangkitan Yesus yang kita rayakan dengan Paskah, Alkitab mencatat bahwa selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan beberapa orang lainnya. Kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Adapun tujuan dari penampakan Yesus ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa benar Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan hidup untuk selama-lamanya. Ia mau berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dengan hal ini, ia mau agar murid-muridnya tetap kuat di dalam iman dan selalu bersekutu bersama orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ke dalam firman Tuhan tentang apa yang sedang terjadi atas dua orang murid Yesus ketika mereka sedang melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13-16. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria Magdalena tentang kebangkitan Yesus membuat Petrus dan teman-temannya berbondong-bondong untuk pergi ke kubur Yesus untuk melihat apa yang terjadi di sana. Tetapi pada saat yang sama, ada dua orang murid Yesus keluar dari tempat tinggal mereka, tetapi mereka tidak pergi ke kubur Yesus. Mereka justru pergi ke Emmaus, sebuah tempat yang memiliki jarak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Dalam perjalanan mereka terus bercakap-cakap tiada hentinya. Mereka bercerita tentang bagaimana atau apa yang sedang terjadi, bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus diadili, bagaimana Yesus mati. Bahkan pagi-pagi benar pada hari itu mereka mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Mereka mulai memikirkan apa yang akan terjadi jika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Bagaimana harapan mereka hilang begitu saja ketika Yesus mati. Bagaimana nantinya mereka berharap bahwa Yesus berkuasa untuk membebaskan bangsa Israel. Kedua murid ini sudah mulai kehilangan harapan mereka. Mereka sedih dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Emmaus, tempat asal mereka, dan mereka mau hidup seperti ketika mereka belum mengenal Tuhan. Namun dalam perjalanan itu tanpa mereka sadari, ada seorang asing yang tiba-tiba muncul dan bertanya kepada mereka, "Apakah yang sedang kalian percakapkan
sementara kamu berjalan?" Kemudian Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini?" Kedua murid Yesus ini ternyata tidak mengenali bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus sendiri, Yesus yang mereka nantikan, Yesus yang mereka harapkan. Sehingga ketika itu juga mereka kembali bertanya, "Apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini?" Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah selama ini murid-murid Yesus atau mereka ada bersama-sama dengan Yesus dan telah banyak mengenal Yesus dalam pengajaran? Alkitab mencatat di dalam Lukas 24 ayat 16, hal itu terjadi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Pertanyaannya bagi kita, kira-kira apakah yang menghalangi mata mereka? Mari kita melihat bersama-sama dalam pembacaan kita tadi. Di dalam Lukas 24 ayat 17 sampai 20, di situ dikatakan bahwa mereka sibuk bercakap-cakap tiada hentinya. Muka mereka murung, terlihat ada kesedihan di sana. Jadi yang menghalangi mata mereka adalah kesedihan yang berlebihan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini dengan adanya wabah COVID-19, banyak orang kehilangan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Atau mungkin kita pun sedang mengalaminya. Kehilangan keluarga, kehilangan usaha, kehilangan mata pencaharian. Dan hal itu bisa membawa kita larut di dalam kesedihan dan kekhawatiran, dan akhirnya membuat kita sedih dan tidak mempunyai harapan. Kita tidak lagi semangat, muka kita sudah mulai muram, dan kita kembali kepada kehidupan lama seperti yang dilakukan oleh murid-murid tadi ketika mereka kehilangan Yesus. Padahal itu justru semakin merugikan mereka. Karena itulah Yesus dengan tegas mengatakan di dalam ayat yang ke-25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Perkataan Yesus ini sangat tegas sekali. Kita boleh saja sedih dengan apa yang terjadi. Kita bisa saja takut dengan apa yang terjadi, khawatir dengan apa yang terjadi. Tapi janganlah hal ini membuat kita tidak lagi melihat kehadiran Yesus bersama-sama dengan kita untuk memberkati kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti maksud Tuhan atas semua peristiwa yang terjadi. Tetapi marilah kita terus berpengharapan di dalam Dia. Percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, sehingga kita mampu mengucap syukur dan terus memuliakan Dia. Yang kedua, hal yang menutupi mata mereka adalah kurang percaya. Di dalam ayat 24 sampai 26 dikatakan di situ bahwa beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa benar apa yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sikap tidak percaya sering terjadi dalam hidup setiap orang, seperti apa yang dialami oleh kedua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Walaupun mereka telah mendengar, tetapi tetap saja mereka tidak mau pergi ke kubur untuk melihat. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya harapan lagi. Yesus sudah mati. Sikap ketidakpercayaan kadang membuat seseorang tidak dapat melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dan akhirnya dia menganggap hidupnya tidak berarti lagi, tidak ada harapan lagi, semuanya sia-sia, dan akhirnya ia kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan,
dia tetap yakin bahwa Tuhan yang ia percayai adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Hal ketiga yang membuat mata mereka tertutup yaitu kurang memahami firman Tuhan. Kita dapat melihat di ayat yang ke-27. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa ada bersama Yesus, mengikut Yesus kemanapun mereka pergi, melihat mujizat Yesus, mengikuti pengajaran Yesus, mengenal Yesus, ternyata tidak membuat murid-murid Yesus memahami Yesus, memahami firman Tuhan. Bapak Ibu, ketidakseringan kita membaca firman Tuhan bisa membuat kita kurang memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus belajar firman Tuhan. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Jangan pernah bosan bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Jangan pernah bosan untuk terus membina hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu semua akan membuat kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dan karya penebusannya bagi kita. Dan biarlah kita terus akan meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini Dia buat indah sesuai dengan rencananya. Saya percaya bahwa firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan kembali menguatkan kita, akan kembali memberi keyakinan yang pasti kepada kita bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Teruslah semangat, jangan lupa tetap berdoa, dan Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk terus berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, kesedihan, kekhawatiran yang kami alami. Namun ajar kami untuk terus percaya, berharap kepada Tuhan, sehingga hidup kami menang dalam menghadapi setiap pergumulan. Hamba terus berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati umat-umat Tuhan Korps malam ini. Tuhan melihat pergumulan mereka, kerinduan mereka untuk kembali berkumpul bersama-sama beribadah di gereja Tuhan ini. Oh Bapa di surga, biarlah Engkau kabulkan kerinduan kami. Dan biarlah jemaat-jemaat Tuhan Korps malam tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa, biarlah Engkau memberkati Korps malam ini, memberkati pelayanan di LKSA Elim Malang. Beri kepada kami semua Tuhan sukacita untuk terus kami berbahagia dalam melayani Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.